أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asal muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan amal kita besok pada hari kiamat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan syariat Islam ini sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab, yaitu kitab Adabul Mufrad. Kitab ini salah satu di antara karangan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki banyak karangan, memiliki banyak kitab. Yang paling terkenal adalah Sahih Imam Al-Bukhari. Kemudian kitab Adabul Mufrad ini salah satu karangan beliau yang mana di dalamnya banyak menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak. Yang mana kitab ini juga banyak dibahas di majelis-majelis ilmu dan di dalam masjid-masjid. Imam Bukhari, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bardisbah Al-Bukhari. Kalau nama aslinya adalah Muhammad. Kemudian Ismail Ibrahim Al-Mughirah adalah silsilah ayah dan kakeknya. Kemudian Bardisbah adalah kakek buyutnya. Kemudian Al-Bukhari ini nisbat kepada beliau karena beliau dari kota Bukhara, yang mana kalau sekarang Uzbekistan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Adabul Mufrad ini beliau pertama kali membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, husna, untuk berbuat baik.
Jadi yang pertama kali dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Yang mana ini berkaitan dengan adab kita kepada kedua orang tua. Seakan-akan Al-Imam Bukhari memberikan isyarat bahwasanya orang yang paling utama yang harus kita berbuat baik kepadanya sebelum manusia yang lain, sebelum saudara dan kerabat yang lain, adalah berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam banyak ayat Al-Quran selalu menyandingkan antara perintah untuk memenuhi haknya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selalu sering digandengkan dengan perintah untuk memenuhi hak orang tua. Ini menunjukkan agungnya kedudukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat yang sering kita baca, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut tadi, ayat yang ke-8 tadi, yaitu memerintahkan wa wassaynal insana biwalidaini husna. Husna ini adalah kalimat nakirah, bukan ada alnya, al-husna, tapi husna. Ini menunjukkan secara umum, artinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan segala bentuk kebaikan, tidak dibatasi dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Mentang-mentang sudah membiayai secara materi, kemudian ucapannya kasar. Tidak, semua bentuk kebaikan itu harus diberikan kepada kedua orang tua. Sikap kita harus bagus, ucapan kita harus lembut, tidak menyakiti, tingkah laku kita, perangai kita, dan yang semuanya itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari setelah itu membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, yang pertama
as-salatu ala waqtiha. Wa fi riwayah as-salatu fi awwali waqtiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, summa ai? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, summa ai? Kemudian apa lagi ya Rasulullah SAW? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihin walau istazadtuhu lazadani. Muttafaqun alaih. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa banyak mengambil pelajaran. Yang pertama adalah perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebiasaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dirinya. Di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang bisa menyelamatkan aku dari api neraka dan memasukkan aku ke dalam surga. Di kesempatan yang lain bertanya, ausini, berikan aku nasihat, dan yang seterusnya. Karena bertanya ini merupakan wasilah untuk mendapatkan ilmu. Wasilah untuk mendapatkan ilmu. Salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan hibrul ummah. Artinya ulama besarnya umat. Dan beliau juga terkenal dengan turjumanul Quran. Sahabat yang ahli Al-Quran, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ketika beliau ditanya, karena beliau luar biasa dengan keilmuannya, ada yang bertanya kepada beliau, bima adraktal ilm, wahai Ibnu Abbas, dengan cara apa Anda memperoleh ilmu yang banyak ini? Maka beliau menjawab, adraktul ilma bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku memperoleh ilmu ini bilisanin saul, yaitu dengan lisan yang banyak bertanya. Kemudian yang kedua, wa qalbin aqul, dan dengan hati yang memahami. Termasuk kita taklim, belajar, itu adalah wa qalbin aqul, yaitu hati yang memahami. Ahli ilmu juga mengatakan husnus su'al nisfal ilm. Jadi bagusnya bertanya merupakan separuh dari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nahl atau Al-Anbiya, saya lupa, atau surat apa ya. Beliau Allah mengatakan fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui. Dan juga masalah ini yang mendasari pertanyaan ini adalah hadis Jibril. Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, wa akhbirni anil as-sa'ah. Maka di antara pelajarannya di sini adalah boleh kita bertanya meskipun kita sudah tahu, untuk memberikan faidah kepada yang lainnya. Tapi jangan sering ngetes ustadznya, dikit-dikit ustadznya dites, bisa nggak ustadz ini? Bisa nggak? Saya sudah tahu ini, sudah baca artikel mendalam,
nanti tak tes. Jadi para sahabat bukan seperti itu. Belum tahu, memang belum tahu. Kemudian beliau bukan tujuannya untuk ngetes, tapi mereka semua bersemangat untuk mengamalkannya. Seperti hadis tadi itu, summa ay, apalagi ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu sebenarnya kepingin tanya lagi. Tapi sahabat itu syafaqatan, kasihan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak memberatkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu ketika ditanya pasti beliau menjawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, ayyul amali ahabbu ilallah. Kata sahabat itu, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Ibnu Mas'ud ini berkeyakinan bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Amal itu bertingkat-tingkat dari segi pahalanya. Ada amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena banyaknya amalan-amalan ini, maka sahabat Ibnu Mas'ud itu bertanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat waktu. Wa fi riwayah as-salatu fi awwali waktiha. Yang dimaksud di sini adalah salat maktubah. Karena salat maktubah itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur sudah ditentukan waktunya, salat asar, maghrib, isya, subuh. 5 salat waktu ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Tidak mengakhirkan dari waktunya, kecuali ada uzur, mungkin lupa atau ketiduran, maka dia harus langsung sholat ketika dia sudah ingat. Kapan awal waktu? Kalau gampangnya itu habis azan itu gampangnya azan, kita tunggu, biasanya sholat sunnah itu masuk awal waktu. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu boleh sholat di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu. Tapi di hadis ini, tapi yang utama adalah sholat di awal waktu, tidak di akhir waktu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin memilih sholat di akhir waktu, itu boleh. Tapi ada 2 syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, tidak meninggalkan kewajiban, yaitu sholat berjamaah. Kalau misalkan sepakat ya untuk sholat di akhir seperti sholat isya, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua, tidak khawatir adanya penghalang ketika ingin sholat di akhir waktu. Dia yakin saya nanti nggak ada penghalang. Tapi kalau khawatir, ngantuk dan sebagainya, maka yang afdol di awal waktu. Jadi kemudian juga ada 3 hal yang afdol dilakukan di akhir waktu. Jadi ada 3 keadaan yang malah disunahkan di akhir waktu. Yang pertama adalah apa? Salat isya. Maka ini yang afdol malah diakhirkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lail aw nisfi. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku suruh mereka an yuakhirul isya, untuk mengakhirkan salat isya. Ini satu yang boleh diakhirkan adalah salat isya. Ya. Misalkan di masjid, di sebuah komplek misalkan sepakat sudah kita sholatnya diakhirkan, maka ini afdal. Dan ini tidak bisa ketika masjid itu memang masjidnya pinggir jalan, musafir begitu, maka ini nggak bisa diamalkan karena dikira nanti masjid ini nggak sholat isya. Ya, ini khusus mungkin di kompleks yang itu sudah ma'ruf, cuman di kalangan perumahan itu dan sepakat untuk sholat malamnya diundurkan, maka tidak masalah. Namun ulama berbeda pendapat apakah diakhirkan ini afdol atau tidak. Sebagian ulama mengatakan afdol diakhirkan, sebagian ulama tetap diawalkan. Ya, karena sama-sama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ulama yang memilih jalan tengah. Kata beliau, sunnah untuk diakhirkan afdol kalau tidak dikhawatirkan ngantuk. Tapi kalau dikhawatirkan diakhirkan kok malah sepi, maka afdol diawalkan. Ya. Tapi kalau diakhirkan malah berat, Pak. Karena waktu tidur suruh sholat isya. Waduh, ini berat. Yang harusnya 2 shaf bisa berkurang atau bahkan mungkin jadi 4 orang karena berat. Maka kata Nabi, laula an usyaqqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk sholat isya-nya diakhirkan. Kemudian yang kedua, summa ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan inilah syahidnya yang menjadi pembahasan kita pada bab ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kita harus memberikan hak-hak orang tua kita. Ucapan kita harus lembut, tidak berkata kasar. Kita rendahkan kita di hadapan orang tua kita. Meskipun mungkin kita sekarang seorang pengajar di majelis ilmu misalkan, tapi kalau ketemu orang tua kita rendahkan. Mungkin kita direktur di sebuah perusahaan, ketemu orang tua rendahkan. Jangan kita mengangkat suara di depan orang tua kita. Wahfid lahuma janahan minar rahmah. Jadi kita harus merendahkan di hadapan kedua orang tua kita. Dan berbakti kepada orang tua ini itu tidak dibatasi dengan umur, tidak dibatasi dengan kematian. Perintah berbakti kepada orang tua itu ketika orang tua masih hidup sampai orang tua masih meninggal, ketika orang tua meninggal dunia. Terkadang orang ketika orang tua hidup berbakti, tapi kalau sudah meninggal dunia lupa, sampai doa untuk mendoakan, lupa untuk memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketulusan seorang anak itu dilihat baktinya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kalau masih orang tua hidup, terkadang kan kita ya biar dibilang anak berbakti, mungkin sungkan sama saudara-saudara yang lain. Tapi kalau sudah orang tua meninggal, ini ketulusannya seorang anak di situ. Dan orang tua yang sudah meninggal
itu malah lebih butuh bakti kita. Karena secara amalan mereka sudah terputus. Seandainya mereka, orang tua kita, bukan ahli, orang yang taat, maka lebih-lebih kita harus berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita meninggal dunia. Dengan banyak cara. Bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Bisa apa? Silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kemudian kita bisa dengan wakaf, dengan mengatasnamakan orang tua, sedekah air, wakaf air dan yang lain sebagainya. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi dengan umur. Sampai orang tua meninggal pun kita harus berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu besok pada hari kiamat dia itu terkejut karena dia itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak percaya kalau dia dari amalnya sendiri. Maka orang tua itu mengatakan, min aina hadza kullah, dari mana semua ini? Maka dikatakan bi istighfari waladilak, itu karena istighfarnya anakmu ketika di dunia. Jadi orang tua sangat butuh doa kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Kemudian berikutnya, qala tsumma ay ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah puncak dari Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan berbakti kepada orang tua sebelum jihad. Artinya seorang anak itu tidak boleh berangkat jihad terlebih dahulu sebelum dia itu minta izin kepada orang tuanya. Tentunya ini yang jihadnya sifatnya fardu kifayah. Dia harus izin. Ini dalam masalah jihad. Bagaimana kalau masalah yang lain? Tentunya harus izin lagi. Mau mondok, mau kerja luar negeri, orang tua ngizin apa enggak, itu harus izin. Jangan langsung berangkat. Kemudian qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Itulah hadis yang disampaikan kepadaku kepada Rasulullah SAW. Seandainya aku meminta tambah lagi, apalagi ya Rasulullah, pasti Rasulullah SAW akan menambah. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud mencukupkan dari 3 itu. Adalah bentuk rifqan, bentuk kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Bahwasanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan murkanya orang tua. Ketika Allah Subhanahu, yang kita harapkan di dunia ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan dan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan di antara amalan yang mendatangkan
ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai keduanya murka. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Dan sebaliknya, ketika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Termasuk membuat orang tua kita menangis akibat perbuatan kita, maka itu merupakan uququl walidain. Itu merupakan durhaka kepada orang tua. Bukaul walidain minal uquq, kama qala Rasulullah SAW. Membuat orang tua menangis itu merupakan uququl walidain. Itu merupakan durhaka kepada orang tua. Dan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan siksaannya sebelum siksaan di akhirat kelak daripada dua hal. Yang pertama adalah az-zulm, kezaliman. Kemudian yang kedua adalah al-uquq, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan di dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya semua dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dosa itu min kaba'idid dzunub, merupakan dosa besar. Karena dosa besar itu ada ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, al-kaba'ir al-isyraku billah. Dosa besar itu al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Taib, ma'asul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, siapa orang yang aku berbuat baik pertama kali kepadanya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Summa ummuk, kemudian ibumu. Summa man? Summa ummuk, kemudian ibumu. Summa man? Summa abak, kemudian bapakmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat. Sahabat di sini bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Siapa orang yang harus aku berbuat baik pertama kali kepadanya? Maka kata Rasulullah SAW, beliau jawab sebanyak 3 kali. Ummuk, ibumu, ummuk, ibumu, ummuk, ibumu, kemudian baru abak. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya, maknanya sama. Siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Sama, ummuk. Qala thumma man qala ummuk, qala thumma man qala ummuk, qala thumma man qala abuk. Muttafaqun alaih. Jadi porsi ibu itu lebih banyak dari porsi bapak. Jadi orang tua itu harus dihormati daripada manusia semuanya. Tapi kalau antara ibu dan bapak, maka yang pertama kali didahulukan siapa? Ibumu. Ibumu baru bapakmu. Kenapa? Karena ibu itu menanggung 3 beban, yang mana itu tidak ditanggung oleh seorang bapak. Kalau urusan menafkahi, urusan mendidik, mentarbiyah, ini ditanggung bapak ibunya. Tapi ada 3 hal besar yang ini hanya ditanggung oleh seorang ibu. Yang pertama,
ibu adalah yang mengandung. Enggak ada bapak mengandung ini. Ini ibu yang mengandung. Kemudian yang kedua, ibu yang melahirkan. Ini tidak dibebankan kepada bapak. Kemudian yang ketiga, ibu yang menyusui. Dan 3 amalan ini nggak bisa dikerjakan oleh bapak-bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beratnya 3 amalan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beratnya 3 amalan ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah kelemahannya, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya terjadi at-tazahum, bergabung antara perintah ibu sama perintah bapak, selama tidak melanggar syariat. Ibunya mengatakan, "Nak, kamu mondok di pondok A." Bapaknya, "Jangan, kamu mondok di pondok B." Maka yang didahulukan mana? Pondok yang dipilih oleh ibu. Termasuk mungkin sholat. "Nak, kamu kalau maghrib sholat di masjid Babu Salam." Bapaknya, "Jangan, di masjid Az-Zubaidah." Maka harus nurut ibu. Karena perintah untuk berbakti kepada ibu itu dijelaskan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali daripada bapak. Ini keutamaan bapak, keutamaan dari ibu. Kemudian yang kedua, karena ibu itu lemah. Ibu itu lemah. Karena lemahnya, maka ibu ini sering didurhakai oleh seorang anak. Karena kalau ibu itu didurhakai oleh anak, dia itu bisanya cuman nangis. Tapi kalau bapak yang didurhakai, ya dilawan sama bapak. Saya sering lihat anak itu kelahi sama bapaknya. Karena anak ini durhaka. Orang kuat didurhakain gitu. Ya akhirnya bertengkar. Tapi kalau ibu ya nggak melawan, bisanya cuman nangis. Ini perempuan ini lemah, sehingga seorang ibu ini mudah untuk didurhakai. Kemudian setelah itu al-aqrab fal-aqrab. Kemudian setelah ibu, kemudian bapak, kemudian kerabat terdekatnya. Pilih yang paling dekat. Seandainya ada saudara sebapak dan seibu, kemudian yang lain cuman saudara dari ibunya saja, maka yang harus berbuat baik pertama kali kepada saudara kandung, ayah dan ibu, baru berikutnya. Ini dalam syariat ada tingkatan-tingkatan untuk berbuat baik. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis soalnya. Sudah kesana. Kemudian terakhir, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya atahu rajulun, ada seorang laki-laki yang mendatanginya, faqala,
inni khatabtu imra'ah. Aku mengkhidbah seorang perempuan. Fa'abat an tangkihani. Kemudian perempuan itu menolakku. Wa khatabaha ghairi. Kemudian dilamar oleh yang lain. Ternyata sama perempuan itu diterima. Fagirtu 'alaiha. Kemudian aku cemburu kepada perempuan itu. Faqataltuha. Kemudian aku membunuhnya. Fahal li min taubah? Apakah aku bisa bertaubat? Kemudian ditanya oleh sahabat Ibnu Abbas itu, hal ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Ibuku sudah meninggal dunia. Qala tubtu ila Allah azza wa jalla. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba ilaihi mastata'. Dan bertakarublah kepadanya sebisanya. Kemudian Atha bin Yasir bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, lima sa'alta wa an hayati ummi? Kenapa kamu bertanya apakah ibunya masih hidup atau tidak kepada laki-laki itu? Maka kata beliau, inni la a'lamu amalan. Aku tidak mengetahui sebuah amalan aqrab ilallah, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mim birril walidah, daripada berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah semuanya. Kita akan melanjutkan kajian ini di kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh. Ya, tafadhol. Ustaz, izin bertanya, apa batasan durhaka kepada orang tua? Misal seorang ibu atau ayah yang menuntut anaknya dengan banyak permintaan, yang itu memberatkan anaknya, dan kalau tidak dipenuhi ayah ibu tersebut marah. Apakah ini termasuk dalam kategori durhaka? Jadi batasan durhaka atau tidak itu timbangannya syariat. Yang pertama, kalau apa yang diminta orang tua itu melanggar syariat, maka ini jelas tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apapun, siapapun, kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentunya perintah itu tidak menzalimi orang lain dan diri kita. Artinya sesuai kemampuan kita. Mungkin orang tua permintaannya banyak, tapi kan kemampuan kita terbatas, sehingga perlu kita sampaikan kepada kedua orang tua kita bahwasanya saya tidak mampu dalam hal ini. Tapi ketika yang mampu itu dia kerjakan yang terbaik. Jadi perintah-perintah orang tua yang dia mampu, maka dia itu yang dimaksimalkan, sehingga orang tua tahu, oh anak saya ini memang berbakti di hal-hal yang dia mampu, dia maksimal untuk mengerjakannya. Tapi ketika di luar kemampuan dia tidak sanggup, maka orang tua akan paham dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika kita menolak permintaan orang tua, itu jelas harus dengan lemah lembut. Kadang orang tua itu, apalagi sudah di usia renta, itu terkadang sifatnya itu kembali kepada anak kecil. Kadang itu berbuat ulah yang gak masuk akal, apalagi sampai tingkat pikun itu. Ada orang itu barusan disuapin dan sebagainya, setelah itu bilang ke tangganya, gak dikasih makan sama anaknya katanya. Nah, ini kan anak seperti ini kan jengkel Pak, kalau dia itu gak menyadari. Memang seperti itulah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa kullahuma
berkatalah dengan lembut. Jangan sampai berkata kasar. Apalagi orang tua yang sudah renta. Jadi kalau seperti itu kita harus banyak mendoakan. Karena ujian seorang anak itu ya orang tua. Karena kalau ada orang anak yang berbakti kepada orang tua, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, anak yang durhaka akan mendapat misalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, rogima anfu, summa rogima anfu. Sungguh celaka seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya dalam usia renta, kemudian dengan sebab itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi mungkin perlu sabar menghadapi orang tua yang sudah tua, karena sifatnya kembali ke anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan doa khas majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد